Sepertinya kau sedang salah paham di sini. Apa maksudmu? Apakah kau sedang berpikir bahwa aku tidak membiarkanmu keluar dari sini karena aku sedang memanfaatkanmu? Tidak, kau salah. Aku berbuat itu agar aku dapat sekaligus memusnahkan kalian dan para monster itu. Setelah mengatakan itu, Jun Yeon mengulurkan tangannya ke atas. Ratusan pedang api dalam jumlah yang tak terhitung muncul di dalam pabrik. Udara di dalam pabrik menjadi panas seketika. Apa itu? Itu pedang api. Para pendekar murim yang sedang bertarung dengan para pentom tidak bisa tidak terkejut menyaksikan itu. Panas dari pedang api yang diciptakan Jun Yeon berbeda dari bola api yang digunakan oleh Hyobong. Bahkan Hong Palson hanya dapat gemetar menyaksikan itu. Dia sampai melupakan rasa sakitnya sambil menatap Jun Yeon. Siapa sebenarnya orang ini? Dari yang Hong Palson ketahui, bahkan Presiden Asosiasi Murim, seorang pendekar yang dikenal sebagai pendekar terkuat, dia tidak dapat melakukan hal ini. Lalu Jun Yeon berkata lagi, "Kalau dilihat dari mimik wajahmu, sepertinya kau sudah percaya akan kata-kataku tadi. Aku akan menyingkirkan kalian semua di sini sekaligus." Mendengar kata-kata Jun Yeon itu, wajah Hong Palson benar-benar pucat. Jun Yeon benar-benar berniat untuk membunuh semua orang yang berada di dalam pabrik, dan itulah alasan mengapa dia mengirim para warga yang selamat. Tiba-tiba sang Alpha mengeluarkan suara aneh. Dan tidak lama setelah suara itu terdengar, semua arwah yang sedang bertarung dengan para pendekar murim menyerbu Jun Yeon sekaligus. Sepertinya suara tadi adalah perintah sang Alpha kepada para arwah. Alpha Pentom tahu Jun Yeon harus dihentikan. Tapi menanggapi hal itu, Jun Yeon hanya menatap mereka dan tersenyum. Ingin menyerangku? Terlambat. Lalu Jun Yeon mengangkat tangannya yang sedang mencekik ke leher Hong Palson dengan internal energinya. Apa yang ingin kau lakukan? Mata Hong Palson melotot dan menggerakkan tubuhnya untuk berontak. Tapi semua usahanya sia-sia. Jun Yeon segera melemparkan Hong Palson ke arah para arwah yang sedang menyerbu ke arahnya. Tidak. Hong Palson menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya langsung membeku saat dia bersentuhan dengan arwah dan hancur saat menyentuh lantai. Hong Palson tewas seketika. Ketua! Para prajurit murim terkejut dengan kematian pemimpin mereka yang keterlaluan dan memelototi Jun Yeon. Siapa yang akan menyangka bahwa orang itu akan melemparkan ketua mereka ke arah para arwah? Kau benar-benar manusia kejam. Tindakanmu benar-benar tak bermoral. Bagaimana bisa kau tega melakukan itu pada ketua kami? Tapi dengan acuh tak acuh, Jun Yeon mengulurkan tangannya dan berkata, "Daripada kalian ngebacot seperti itu, lebih baik kalian khawatir tentang hidup kalian sendiri." Apa maksudmu?
Jun Ye-won menjawab pertanyaan itu dengan hujan pedang api. Flame Sky Flash ini jauh lebih kuat daripada Sky Flash biasa. Api tanpa pandang bulu menghancurkan, meledakkan, melebur. Tidak hanya para pentom, tetapi bahkan semua pendekar murim dan isi pabrik. Sementara itu, di sebuah tempat yang berjarak 400 meter jauhnya dari lokasi pabrik di mana Jun Ye-won berada. Suara ledakan terdengar di mana-mana. Hei, coba lihat itu. Apa itu? Langit di atas pabrik terlihat memerah dari kejauhan. Para warga yang berhasil selamat tercengang menyaksikan itu. Karena ledakan itu berasal dari pabrik tempat tadi mereka berada. Mereka tercengang. Hanya Haebong yang tersenyum. Tuanku belum berubah. Haebong benar-benar sangat senang. Karena akhirnya setelah sekian lama dia dapat menyaksikan lagi Jun Ye-won melakukan pembantaian. Sementara itu, di pusat kota Datong, mata orang-orang murim yang berada di dalam truk yang sedang bergerak maju tertuju ke sebuah tempat. Tempat di mana langit memerah dan ledakan muncul dari kejauhan. Hei, coba lihat ke sana. Apa itu? Itu memang sangat jauh, jadi mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka tahu pasti bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi di sana. Apakah itu adalah Sang Alpha? Apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Para prajurit murim itu meminta pendapat dari pemimpin tim mereka. Itu adalah Bu Do-kyun, presiden dari Six Life Insurance. Itu adalah sebuah perusahaan milik klan Blackgate Six Martial. Bu Do-kyun langsung mendekat ke arah kursi supir. Dia mengetuk jendela mobil truk dan berkata, "Hei, ubah arah." "Baik, Pak." Truk militer yang dinaiki mereka segera berbalik arah menuju tempat ledakan itu berada. Scan kembali ke tempat di mana Jun Ye-won berada. Pabrik telah hangus dilalap api. Tidak hanya bagian dalam, tetapi bahkan seluruh bangunan telah runtuh. Saat ini, pabrik itu hanya dipenuhi dengan jejak kehancuran. Puing-puing berserakan di mana-mana. Apakah aku terlalu berlebihan? Di tengah-tengah pabrik, Jun Ye-won berdiri. Dia melihat sekeliling dan menggumamkan itu. Dampak dari Sky Flash sepertinya memang terlalu berlebihan. Namun Sky Flash memang berdampak seperti itu. Tidak ada teknik yang lebih hebat saat menghabiskan musuh yang banyak sekaligus selain Sky Flash. Jangankan para pentom, menemukan tubuh para pendekar murim pun sekarang sepertinya tidak mungkin. Di sana, Jun Ye-won melihat ke langit di arah barat daya. Ada energi yang masuk dari gate, yang berarti
Alpha masih belum mati. Mau mencoba bersembunyi dariku? Chun Ye-won segera memperluas indranya. Tatapan mata Chun Ye-won beralih dari menatap langit ke arah kakinya sendiri. Tanah yang diinjaknya tiba-tiba memutih dan membeku. Tidak tinggal diam, Chun Ye-won segera melompat. Dalam waktu singkat itu, sesuatu juga melompat keluar dari bumi dengan kecepatan tinggi. Itu adalah sang Alpha. Dia melesat mengejar Chun Ye-won di langit. Bersembunyi di sana kau rupanya. Semua bagian tubuh sang Alpha telah terluka oleh api. Dan karena itu, dia tampak marah. Alpha segera memancarkan gelombang partikel putih yang melayang ke segala arah dan kemudian mencapai Chun Ye-won. Partikel putih itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka mencapai Chun Ye-won. Tapi, mimik wajah sang Alpha terlihat keheranan. Dia bingung. Yang membuatnya terkejut adalah tidak ada yang terjadi pada Chun Ye-won meskipun partikel putih itu telah menyentuh Chun Ye-won. Sepertinya kau terkejut. Apakah kau pikir kau bisa mencuri jiwaku? Energi kegelapan muncul di seluruh tubuh Chun Ye-won. Energi iblis langit melindungi Chun Ye-won. Chun Ye-won tersenyum. Chun Ye-won memancarkan energi kegelapan murni. Energi yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Sekarang giliranku. Chun Ye-won mengangkat tangannya. Dan dalam sekejap, 5 pedang energi muncul di sekelilingnya. Pedang-pedang itu terbungkus oleh energi iblis langit dan flame ki secara bersamaan. Pedang, api, kegelapan. Api berkobar berwarna hitam, memancarkan kekuatan tak terkendali yang sangat berbeda dari pedang api biasa. Sepertinya sang Alpha merasakan kegelapan murni dan panas yang meledak dari pedang-pedang itu. Alpha berhenti mengincar Chun Ye-won. Dia sekarang mencoba melarikan diri. Mau kabur dariku? Percuma. Chun Ye-won mengulurkan tangannya ke arah Alpha dan kelima pedang itu melesat ke arah tubuh sang Alpha. Alpha memang dapat lebih bertahan dari panas ketimbang Phantom biasa. Namun ini adalah api kegelapan, api hitam yang maha kuasa. Jeritan luar biasa dari rasa sakit yang tak tertahankan dari sang Phantom. Dia tidak ingin mati. Sang Phantom mencoba menembus kembali ke bumi. Oke, pilihlah tempat yang nyaman untuk menjadi kuburanmu. Saat Chun Ye-won melambaikan tangannya, pedang api hitam mengubah lintasannya dan mengarah ke bagian lain dari tubuh Alpha. Partikel putih tubuh sang Alpha menjadi hitam saat terbakar oleh api kegelapan dan tersebar di mana-mana. Pedang api kegelapan terus menyerang potongan-potongan tubuh sang Alpha. Alpha benar-benar hancur berantakan. Sebuah kristal core dalam bentuk bola berwarna hitam jatuh ke tanah. Kristal core itu berukuran kepala manusia. Jika ada yang menyaksikan kejadian tadi, itu memang benar-benar fenomena yang sangat absurd. Tidak masuk di akal.
Berapa banyak manusia yang bisa membuat makhluk alfa peringkat S melarikan diri? Tidak, tidak ada selain Jun Ye-won. Jun Ye-won lah satu-satunya. Lalu Jun Ye-won meraih kristal core dan merasakan energi di dalamnya. Kuat, energinya sangat besar. Dia ingin mengupas kulit dari kristal core itu. Jun Ye-won menekannya dengan energi internal. Jika itu adalah kristal core peringkat A, itu telah retak ketika dia menggunakan tingkat energi internalnya sekarang ini. Tapi kristal core ini masih bertahan dengan tekanan yang dapat mengupas kristal core peringkat A. Jadi Jun Ye-won menambahkan kapasitas energinya. Kristal itu baru retak ketika Jun Ye-won menerapkan energi 2 kali lipat dari yang tadi. Akhirnya, kulit terluar dari kristal core itu benar-benar retak dan celah terbuka. Gelombang energi yang kuat meletus dari dalam kulit yang retak. Gelombang menyebar ke segala arah dalam kecepatan cahaya. Gelombang itu membungkus seluruh kota Datong. Tidak lama kemudian, portal gate yang muncul di barat daya kota Datong mulai menutup perlahan. Di tembok pertahanan kota Datong, pasukan pertahanan yang sedang berusaha mati-matian untuk menghentikan para Phantom keluar berteriak kaget. Mengapa? Ada apa ini? Mengapa para makhluk itu menghilang? Tiba-tiba para Phantom yang sedang mereka hadapi perlahan memudar dan menghilang. Para prajurit yang menyaksikan itu langsung bersorak. Orang-orang di dalam tangki pesawat dan orang-orang di dinding semuanya bersemangat. Komandan, lihat itu, portalnya telah tertutup. Oh, syukurlah. Semua petugas di barak berteriak dan bersorak dengan gembira. Miracle. Bagi mereka ini adalah sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban terjadi di depan mata mereka. Portal gate dengan kelas bahaya level S ditutup hanya dalam waktu 2 hari. Seakan tidak menyia-nyiakan kesempatan, Cho Hyung-moo, sang anggota dewan, berkata, "Komandan, bukan waktunya untuk bersenang-senang sekarang. Bukankah sudah tidak ada Phantom? Jadi, lakukan pencarian skala besar untuk mencari anakku sekarang. Cepat!" Pada saat itu, ekspresi komandan menjadi gelap. Sial, tua bangkai ini tidak lupa untuk mencari anaknya. Komandan pun tidak tahu harus berbuat apa, karena tidak satupun dari prajurit yang dikerahkannya melaporkan apa yang terjadi, dan tidak ada satupun yang kembali. Scan kembali menampilkan Jun Ye-won yang sedang memegang kristal core peringkat S. Ternyata setelah kulit kristal core itu pecah, masih ada kulit lain di dalamnya. Tentu saja, Jun Ye-won menekannya lebih kuat dengan energi internalnya. Dan kulit lapisan kedua itu pun hancur. Kini, Jun Ye-won benar-benar menggenggam sebuah kristal core yang memancarkan cahaya murni.